Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ustaz Indra. Terima kasih atas waktunya bisa hadir menyampaikan ilmu, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengkaji ilmu hadis. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Puji dan syukur kami. The Bluetooth device is ready to pair. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selaku umatnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan yang dapat berkumpul dalam majelis mulia ini. Salawat juga ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Sebelumnya kita awali majelis yang mulia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan membaca Al-Quran Quran surat 3 Al-Imran ayat 5, kemudian Quran surat 40 Al-Mufir ayat 19 dengan Ibu Mima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Aku beriman kepada Allah dan syukur dengan nama Allah yang Maha. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di dunia dan tidak pula di akhirat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui mata-mata yang kelihatan apa yang disembunyikan oleh Sadaqallahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berdoa. Semoga yang belajar dan mendengarkan ini Amin. langsung saja untuk acara ini. Nanti yang disampaikan sebelumnya dan tema masing-masing. Ya, terima kasih ya Bu Yasti sama Bu Malang yang bertugas hari ini. Bu Dian, sudah ada Bu Dian? Bu Dian ada enggak? Belum ada deh. Ya, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah yang sama-sama kita hormati Ibu Dian selaku ketua majelis taklim kita, seluruh ibu-ibu yang hadir di ruangan ini maupun ibu-ibu yang mengikuti kajian kita melalui media Zoom atau media online dimanapun ibu-ibu berada. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini atas izinnya dalam keadaan sehat walafiat kita kembali bisa berkumpul bermuwajahah secara langsung dan secara online gitu ya. Semoga hal ini tidak mengurangi sedikit pun ya semangat kita untuk belajar terus memperbaiki kualitas keimanan kita, keikhlasan kita, kesabaran kita, ya, ketawaduan kita. Dan semoga kumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam hati kita, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa mensyukuri atau meyakini bahwa setiap takdir yang Allah tentukan yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah diawali dengan basmalah ya, Bu Yasti ya. Maka insya Allah kumpulnya kita akan bernilai ibadah. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi kajian kita, lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin bab yang kelima, bab muraqabatullah atau muraqabatillah. Jadi saya nih sekarang yang terbaik. Muraqabah ya betul ya Bu Is ya. Muraqabah ya. Muraqabatullah. Karya Imam An-Nawawi, ya, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah selalu kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan ibu-ibu, jika pagi ini ada sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita, atau guru-guru kita yang sedang sakit, wabil khusus Bu Agna, ya Bu Agna yang biasanya duduk di sebelah situ tuh, beliau hari ini sedang sakit ya, positif tipes, bukan COVID, bukan positif tipes. Beliau japri saya nggak bisa hadir ya karena hasil labnya ya positif tipes. Ya, khusus untuk beliau dan yang lainnya yang juga mungkin sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan taufik kepada Bu Agna dan siapapun yang sedang sakit hari ini dan juga yang merawatnya ya untuk mampu sabar dan ridho menerima takdir Allah ini. Dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya sehingga pada saat sehat nanti beliau bukan hanya sehat tapi sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini dan dosa-dosanya berguguran. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang masih di jalan, semoga Allah selamatkan, Allah lancarkan, Allah sehatkan dan bahagiakan perjalanannya. Yang harus berikhtiar, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya dan diberikan hasil yang maksimal. Yang ada urusan hutang piutang, semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Untuk orang tua kita, guru-guru kita, atau sahabat-sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita juga mohon kepada Allah, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahannya. Semoga Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir, ibu-ibu, kita selalu mohon kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, untuk bisa berhaji dan berumroh dengan mabrur dan mabrurah, bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Ibu ya atas kesediaannya mendoakan ya rekan-rekan kita yang sedang sakit dalam perjalanan maupun yang ada utang dan piutang. Ya, ada satu kabar gembira yang ingin saya sampaikan pagi ini, yang ingin saya share sebelum kita masuk ke kajian. Saya ingin berbagi share berita bagus. Saya kirim ke grup ya. Saya kirim ke grup Baitul Mawadah. Ibu-ibu yang ibu sudah masuk semua nih ya, udah ada di grup semua ya. Insya Allah udah ya. Iya, saya barusan kirim berita. Silakan dibaca dulu. Sudah, Bu Lili? Belum. Oh, Ria nggak bawa. Bagus. Jadi nggak distract ya belajarnya. Yang sudah dapat beritanya dibaca dulu pelan-pelan. Berita tentang apa tuh, Bu? Umroh. Iya. Jadi yang ngirim WA ini salah satu jamaah di Jawa Tengah, Purwokerto. Jamaah Kekar ya, Komunitas Ekonomi Anti Riba. Gitu. Jadi beliau salah satu korban riba yang dari atas terus gerak gitu habis. Dan luar biasa, ini ibu nih ya, yang ngirim WA ini ibu. Beliau itu kalau saya dan tim berangkat kajian di sana 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu kalau kajian di Selawi Tegal, beliau hadir, ada di Selawi Tegal. Terus kajian besoknya pindah ke Purbalingga, beliau hadir di Purbalingga. Besokannya pindah ke Purwokerto, beliau hadir di Purwokerto. Ada kajian lagi nih, pindah kemana? Itu hadir terus. Dan yang ingin saya sampaikan, beliau hadir itu sendiri naik motor. Perjalanan 3,5 jam, 4 jam. Sini Tambun, kurang lebih itu. Semuda ibu kayaknya deh. Sama mudanya sama ibu-ibu beneran. Kalau ibu-ibu umurnya berapa kira-kira? 60? Ya sekitar segitu, 50-60-an. Dan pernah satu kali hadir di kajian dalam keadaan basah kuyup, hujan-hujan. Gitu. Terus kenapa nih WA begini nih? Ternyata amalan pusat luar biasa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya nggak tahu amalan apa yang dimaksud, tapi feeling saya nih, karena beliau lagi umrah sekarang. Jadi nggak kebayang oleh beliau bisa berangkat umrah, tahu tuh berangkat. Ya, tahu tuh berangkat. Kalau feeling saya, kayaknya ketika dia sudah mulai bisa memaafkan orang yang dia benci dari hati. Ini true story lagi yang kejadian. Susah ya, memaafkan orang dari hati itu susah banget. Memaafkan dan melapangkan itu susah. Tapi ketika kita sampai di titik itu dan kita dimampukan oleh Allah, itu benar-benar Allah bayar cash tuh. Ya, rasa berat kita untuk melapangkan dada memaafkan orang yang zalim sama kita, itu dibayarnya cash sama Allah. Kasus beliau sama dengan kasus saya. Setelah saya memaafkan, berangkat umroh. Kan gitu. Sama juga kasus dengan teman saya di BSD. Ketika dia direndahkan, dizolimin di BSD. Udah maafin aja. Maafin. Susah Ndra maafinnya. Emang susah. Tapi kalau kita maafin dari hati, itu keren gitu. Dia maafin, duduk di masjid, diajak berangkat umroh. Loh, kita umroh yuk. Berangkat aja begitu. Segitu gampangnya dia berangkat umroh. Setelah memaafkan dari hati. Udah banyak banget kasus seperti ini, termasuk kasus yang di Perumnas Karawaci yang saya cerita anaknya ada kekhususan, dilempar pakai batu, berdarah sininya, dia minta tolong sama Allah, ya Allah tolong mampukan saya memaafkan orang ini dari hati gitu. Karena susah buat dia, susah banget memaafkan dari hati. Sampai minta tolong, ya Allah tolong mampukan saya bisa memaafkan orang ini tapi dari hati. Walaupun istrinya nggak bisa memaafkan, dia bisa tuh akhirnya. Dia bisa memaafkan, nggak lama berangkat juga. ONH plus lagi, bukan umroh nih, ONH plus. Bayangin nggak pakai ngantri.
Bagaimana itu bisa begitu? Ya. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari, ini kan tujuannya bukan hanya untuk kita ketahui ya Bu ya. Betul nggak sih? Apa sih yang Ibu minta dari Allah? Ilmu apa sih yang kita minta? Ilmu yang bermanfaat kan? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa kita amalkan gitu. Ilmu yang bisa dan mau kita amalkan. Jadi ini bukan tentang bisa atau nggak bisa, tapi ini tentang mau atau tidak kita mengamalkan. Memaafkan dari hati itu emang berat. Kalau kita ogah, kalau kita nggak mau. Tapi kalau kita mau, tetap berat. Tapi bisa gitu. Iya kan, tetap berat. Tapi bisa. Kalau ditolong sama Allah bisa. Begitu bisa, ya tinggal tagih sama Allah. Dan kita nggak tagih pun Allah tahu kok kalau kita jujur memaafkan dari hati. Allah tahu. Ya. Asik ya? Asik. Jadi ini berita ini berhubungan banget dengan surat Ar-Rum ayat 47. Apa tuh Bu Lili? Artinya aja Bu Lili. Dari atas dan Iya, bawahnya itu iya. Dari bawah agak ke atas dikit. merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Iya, adalah hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Lihatin, Allah merasa berhak nolongin orang yang beriman. Yang imannya berapa karat tadi itu? Yang 24, yang yakin bahwa memaafkan dari hati itu bagian dari sifat ketakwaan kan? Iya. Wal afina anin nas. Memaafkan itu salah satu sifat takwa, dan barang siapa yang bertakwa, apa kata Allah janjinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan solusi buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah kepikiran, yang nggak pernah terlintas di sini. Gimana caranya gue bisa umroh nih ya? Lewat tabungan kali ya, lewat sini kali ya. Nggak tuhnya Allah datengin lewat yang nggak terlintas di pikiran kita. Iya. Boleh nggak begitu ya? Boleh nggak sih kita memaafkan dengan pamrih? Pamrihnya semoga Allah balas nih maaf saya. Boleh nggak sih? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Noning ya. Pak Indra, kalau dengar cerita begini kan akhirnya bisa-bisa nanti pada saat kita memaafkan orang, itu ada embel-embelnya, ya kan ya? Oke deh, gue maafin, pasti Allah akan balas nih kalau begitu. Gitu. Jadi ada pamrihnya. Boleh nggak sih gitu, Bu Yasti? Boleh nggak kira-kira? Iya, jawabannya boleh banget. Boleh. Asal pamrihnya kepada Allah. Asal Bu Noning, asal pamrihnya sama siapa? Sama Allah, bukan kepada makhluk. Mudah-mudahan kalau saya maafin Ustaz. dia, nanti Nggak ada suaranya Ustaz. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau berharapnya sama Allah, mudah-mudahan kalau saya maafin dia, Allah akan berikan saya jalan keluar. Allah berikan saya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Boleh nggak kalau begitu? Boleh, karena emang itulah ya Allah berikan harapan. Kan Allah yang kasih harapan. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepadaku, aku akan berikan baginya jalan keluar. Itu kan iming-iming dari Allah kan? Ya enggak? Apa iming-imingnya? Jalan keluar. Syaratnya takwa. Apa iming-imingnya? Rezeki yang tak terduga. Syaratnya takwa. Bentuk takwa apa salah satunya? Memaafkan orang. Ketika kita lakukan itu, boleh nggak kita berharap kepada Allah? Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar nih. Boleh. Iya, kok nggak berangkat umroh nih gue? Gitu ya. Iya.
Ini menarik ya kan? Oke, saya udah maafin nih Pak Indra dari hati loh. PR banget nih Bule. Saya udah maafin kok Pak Indra berangkat umroh. Ini yang dikekar berangkat umroh. Saya udah 2 tahun nggak berangkat nih. Gitu ya. Akhirnya jadi apa kalau begitu? Jadi bukan nggak ikhlas, jadi buruk sangka sama Allah. Ya kan ya? Ya Allah, saya udah maafin kok. Kok saya nggak diberangkatin umroh juga? Gitu. Bu Noning udah umroh belum? Bu Noning sudah berangkat umroh? Belum? Serius? Nah, loh. Oke. Oke. Ya. Bu Noning belum umroh nih. Siapa lagi yang belum umroh di sini coba? Yang belum berangkat umroh angkat tangan. Banyak ternyata. Iya. Insya Allah semua yang angkat tangan tadi itu sampai ke sana. Beneran. Oh gitu. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, maaf suara saya sudah ada belum Bu? Halo Bu Dian. Oh iya. Sudah ada belum suara saya? Oh, belum. Yang lain, Yuni, ada suara saya kedengaran nggak Yun? Kalau di saya kedengaran Ustaz. Ada jelas. Kedengeran, Ustaz. Hah? Jelas, Jelas. jelas Kedengaran suaranya. Ustaz. Oh jelas. Berarti di Bu Dian yang bermasalah. Ah, mungkin. Yang lainnya jelas kok yang lain. Betul ya, Mbak Lisa, Bu Ratna, Ati, suara saya jelas nggak? Tolong. Jelas Ustaz. Oh jelas. Oke. Sip. Jelas banget. Iya baik, makasih. Oke, nih buat yang belum berangkat umroh, perhatikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, bahwa barang siapa yang berangkat keluar dari rumah berjalan kaki untuk menuntut ilmu agama Allah, ya, niatnya lillah karena Allah bukan karena yang lainnya, maka dia itu sama saja mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji atau umroh dan mabrur dan mabrurah. Pahalanya persis sama kata Allah. Jadi belum berangkat ke sana nih, pahalanya udah dapet tuh. Asalkan selama ini kita berangkat kajian dengan niatnya benar-benar lillah karena Allah. Jadi udah dijawab belum sebetulnya? Udah. Tapi kan nggak berangkat ke sana Pak Indra. Aduh, jutaan orang berangkat ke sana tuh nggak ada yang mabrur. Kan ada kisahnya kan? Itu semua yang berangkat nggak ada yang mabrur kecuali 1 orang. Siapa orang tersebut? Disebutkanlah 1 nama, seseorang yang tinggal di Basra di Irak. Udah tahu kan cerita ini kan? Udah tahu kan? Iya. Ternyata yang mabrur itu orang yang udah nabung selama 40 tahun, begitu mau berangkat, tetangganya masak masakan yang baunya enak. Istrinya lagi ngidam. Istrinya bilang, mintain dong Pak, dikit aja kuahnya tuh enak bener nih masakan. Suaminya datang ke sebelah rumahnya mau minta tuh masakan itu. Apa jawaban tetangganya? Masakan ini halal buat kami, tapi haram buat Bapak. Oh gitu, karena yang kami masak ini bangkai. Dia mau berangkat, setelah nabung 40 tahun, tetangganya itu nggak makan bangkai. Karena nggak punya apa-apa, bangkai dia masak. Maka jadi halal buat dia bangkai itu, tapi haram buat orang yang mau berangkat haji. Dengar itu, ini Bapak langsung balik ke rumah, itu uang yang dia tabung selama 40 tahun, dia kasih ke tetangganya, ini buat ibu. Nggak jadi berangkat umroh, nggak jadi berangkat haji. Tapi kata malaikat, dialah yang mabrur haji. Jadi bukan tentang berangkat dan tidak berangkatnya, ini tentang kemabruran haji kita. Jadi kalau Bu Noning hari ini berangkat ngaji nih, lillah karena Allah, pahalanya sama kayak Bu Noning berangkat haji dan mabrur Bu Noning.
Gitu. Udah berkali-kali Allah ijabah doa kita. Semoga Allah mudahkan kita bisa sampai menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah. Nginjek kaki kita ke tanah suci Allah itu bukan hal yang penting. Titik. Yang lebih penting dari itu, mabrur nggak haji kita. Ya nggak sih? Iya, biar haji berkali-kali kalau nggak mabrur, untuk apaan Mbak Kiki? Yang kita kejar dari haji itu apa sih? Kan mabrurnya. Ini udah pada berangkat semua. Allah udah ijabah tuh. Berkali-kali ibu udah berangkat haji dan umroh dengan pahala yang mabrur dan mabrur. Kenapa ya orang yang nggak berangkat tadi kok malah mabrur hajinya? Ya, ingat nggak? Apa ayat Allah? Ini kita belum masuk kajian ya. Apa sih pesan Allah buat orang-orang yang mau berangkat haji dan umroh? Yang Allah pesankan apa dalam Quran? Apa Mbak Kiki? Hah? Apa tuh? Artinya apa? Jangan bicara rafat, jangan bicara yang jorok, jangan berkata kasar, apalagi. Untuk orang-orang yang akan berangkat haji dan umroh, pesan Allah ini Allah yang pesan, bukan ulama nih. Allah yang pesan. Kata Allah, dan berbekallah. Fa inna khairu zadid, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Kata Allah gitu. Ini ayat, ini ayat ini kalau kita masuk materi ayat ini keren banget nih Bu. Ya, ayat ini bisa kita kupas dari berbagai macam sudut pandang. Sekarang kita ngelihatnya dari perbekalan orang berhaji aja ya. Mbak Kiki, tolong baca artinya Mbak Kiki. Tolong dikasih itu. Bu, sebentar, Bu Nirmala, tolong maaf ya, minta tolong japri ke Budian. Yang lain suaranya kedengeran. Budian masih belum dengar, mungkin bermasalah gitu. Ya, silakan Mbak Kiki. Surat Al-Baqarah ayat 197. Ya. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dipanggil. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, nafas, berbuat maksiat, dan bertempat dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah akan memberinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah amal. Iya. Oh. Ya. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa." Dan berbekallah. Ini pesan dari Allah nih, Mbak Nita. Allah nitip pesan buat orang-orang yang mau berangkat haji dan umroh, jangan lupa bawa bekal. Banyak yang berangkat haji dan umroh bawa bekal? Banyak. Ada yang bawa 2 koper, 3 koper, ya kan? Isinya apa? Ada yang isinya Panadol, abon kering, apalagi kentang Mustafa. Takut susah makan di sana. Bumbu pecel, bawa tuh. Ada yang bawa suplemen vitamin C dosis 100 mili. Ya kan, macam-macam tuh. Iya, boleh, emang boleh berbekal. Bawa duit jangan lupa, ya kan? Paspor jangan lupa, bawa tas kecil dan sebagainya. Benar. Tapi kata Allah, ya, dan berbekallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapkan bekal. Wa inna khairu zadid, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah bekal koper yang tulisan isinya itu dalamnya adalah
Takwa, jangan lupa bawa koper yang isinya adalah ketakwaan. Itu yang nggak boleh ketinggalan. Itu bekal yang tidak boleh ketinggalan kalau ibu mau berangkat haji atau umroh. Supaya selama di sana bekal ini buka. Sampai di tanah suci, Bukomala, buka tuh koper yang isinya yang tulisannya takwa tadi. Begitu dibuka, dalamnya ada apa? Ada berbagi di waktu lapang dan sempit, ada apa lagi? Menahan emosi, apalagi memaafkan orang lain. Coba deh yang udah pernah umroh, yang udah pernah haji, yang udah pernah sholat di Hijr Ismail. Bagaimana kondisi sholat di situ tuh? Dilangkahin orang, kepala kita dilewatin kaki orang, kadang-kadang kesenggol kaki. Lagi sholat tuh. Oh, itu kalau nggak punya mental memaafkan dan nggak punya mental menahan amarah, batal haji kita semua tuh. Iya nggak sih bulan ini? Iya. Pengen nyium Hajarul Aswad, itu ada yang pakai joki. Iya, iya kan? Iya Bu Umi ya. Ada yang pakai joki. Rasul bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang bisa mencium Hajarul Aswad, surga, kata Rasulullah. Tapi ada catatannya, nggak berhenti di situ hadisnya. Asalkan menciumnya dengan cara yang ma'ruf, nggak boleh nyikut orang, nggak boleh giniin orang. Kalau akhirnya kita nyium dengan cara nyikut-nyikut orang, ngedepet-depet orang, batal. Syarat dan ketentuan berlaku. Bayangin Bu, berebut nggak kebanyakan orang pergi haji nyium Hajarul Aswad? Berebut. Berarti mereka bawa bekal takwa nggak tuh? Kemungkinan enggak. Kalau mereka bawa bekal takwa, itu nyium Hajarul Aswad, itu nggak akan begitu suasananya. Iya nggak sih? Semuanya niatnya berbagi. Ayo silakan Bu Lili, cium duluan Bu Lili. Nggak gini-gini, itu silakan gitu. Coba kalau semuanya begitu tuh. Kira-kira nyaman nggak nyiumnya? Satu nyium, pergi. Satu nyium, pergi. Oh, itu keren. Oh, ini mah nggak akan ikut-ikutan. Sayang kan? Kita bayar puluhan juta, berangkat, dan nggak mabrur. Sayang banget. Oke, nyium Hajarul Aswad, tapi pakai joki. Pakai jasa orang, Bu Learning. Ada. Ya, ayo Pak. Saya sempat ditawarin waktu di sana. Belum sempat nyium ya, belum. Orang nawarin. Dalam hati saya, wah malaikat. Ayo ikut saya. Ikut saya di belakangnya beneran. Tapi orang diginiin sama dia. Bakbuk. Lancar banget jalan. Begitu dikit lagi. Astagfirullah. Ini yang saya baca lalu nih. Ini percuma saya nyium juga kalau begini caranya. Udah misain deh. Bener loh. Ya, makanya pesan Allah tuh itu aja. Jangan bicara jorok, jangan bicara kasar, jangan berbantah-bantahan, dan bawa bekal. Dan bekal yang terbaik kata Allah, bekal koper yang isinya adalah ketakwaan. Itu yang nggak boleh ketinggalan. Itu yang nggak boleh ketinggalan, tapi itu yang paling sering ketinggalan dibawa sama orang yang berangkat haji dan umroh. Berarti butuh ilmu nggak nih untuk berangkat haji umroh? Butuh ilmu tentang bekal yang harus dibawa. Ya, gitu. Jadi gitu ya Bu Noning, selama kita berharap kepada Allah boleh. Yang penting berharapnya sama Allah. Selain Allah itu nggak boleh. Ya. Dan banyak banget amalan-amalan yang pahalanya itu sama seperti pahala ibadah haji dan umroh dan mabrur. Apalagi contohnya? Selain berangkat menuntut ilmu, apalagi yang pahalanya sama, setara dengan orang haji dan umroh? Apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Pernah nggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Itu pahalanya sama kayak pahala orang pergi haji dan umroh. Mabrur lagi. Sama persis. Kenapa? Serius? Dunia dan isinya. Iya, pahalanya setara dengan pahala orang pergi haji. Betul nggak Bu Titi? Suruk. Dan berzikir sampai suruk. Iya. Salat sunnah 2 rakaat, salat subuh duduk, diam berzikir, tidak meninggalkan tempat duduknya sampai suruk. Dapat tuh pahala haji dan umroh. Mabrur, bukan cuma pergi haji tapi mabrur gitu kan, keren. Jadi habis sholat subuh ya zikir, baca zikir pagi, ya kan, lanjutin dengan tadarus Quran, begitu suruk, sholat suruk selesai.
Oke, jelas ya? Ya, jadi nggak apa-apa berharap selama kita berharap kepada Allah. Makasih pertanyaannya. Kita masuk ke lanjutan materi kita hari ini. Bab keberapa, Bu? Bab kelima, bab muraqabatullah atau muraqabatillah. Hadis ke-61 tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini punya julukan. Hadis apa namanya julukannya? Hadis Jibril atau Ummul Hadis. Induknya hadis, gitu ya. Awal-awal hadis ini menceritakan tentang adab bagaimana tampil di majelis ilmu, cara berpakaian, cara duduk, ya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril, yang ditampilkan oleh beliau di hadapan Rasulullah. Kemudian hadis ini diisinya di awal-awal itu malaikat Jibril menanyakan sesuatu kepada Rasulullah, dan ketika Rasul menjawab, nah malaikat Jibril membenarkan, gitu. Ya, artinya apa pelajarannya? Apa pelajarannya, Bu? Bahwa bisa jadi kita mendapatkan ilmu dari pertanyaan orang lain. Iya nggak? Bisa jadi kita dapat ilmu lewat pertanyaan orang lain. Sementara kita sering banget nih kalau ngaji, begitu kajian selesai, ya kajian sudah selesai, sekarang sesi tanya jawab ya. Begitu sesi tanya jawab, langsung beres-beres mukena, lipet buku, masukin tas, cabut deh. Udah selesai ngajinya, tinggal tanya jawab. Padahal di sesi tanya jawab itu sering banget, ya, sering banget pertanyaan-pertanyaan kita tuh terjawab di pertanyaan orang lain, gitu. Kan sering kita kalau ngaji pesertanya banyak, mau nanya kan nggak kebagian ya. Iya nggak sih? Sering nggak sih gitu? Iya. Atau udah nulis pertanyaan nggak dibaca sama Ustadz ya, karena keterbatasan waktu. Pertanyaan kita ditanya sama orang lain, terus dijawab dan terjawab. Maka jangan pisahkan materi kajian dengan sesi tanya jawab, itu satu paket tuh. Bisa jadi di sesi tanya jawab itu justru pertanyaan-pertanyaan kita selama ini malah terjawab, gitu. Ya, itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril di hadis tersebut. Dan kita sudah jelaskan rukun Islam, dan kita sudah jelaskan juga rukun iman sampai di kadar wajibnya. Betul ya, Bu? Oke, sampai di kadar wajib iman kita. Sampai di iman apa tuh kemarin terakhir? Iman kepada hari kiamat. Oke. Sudah ya? Itu udah kan hari kiamat? Iya, hari kiamat sudah. Ya, saya ulang sedikit ya, Bu. Kita ulang sedikit hari kiamatnya biar nanti enak nyambungnya. Kadar wajib iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Itu ya. Sudah catatannya ya. Sebentar, tadi ada Mbak Devi. Po Devi mana Po Devi? Wih, boleh tolong, Wih. Pak Indra kok manggilnya Wih sih, ponakan saya. Salam Wih. Asik. Ya, makasih Wih. Makasih ya, Po Devi ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi yang kelima iman kepada hari kiamat. Apa kadar wajibnya? Dicek lagi catatannya, Bu ya. Barangkali ada yang kurang atau mungkin salah menulis. Kadar wajibnya adalah beriman tanpa keraguan, bahkan bahwa akan ada suatu hari di mana kita akan dibangkitkan dari kubur, kemudian dihisab dan diganjar sesuai dengan yang kita lakukan. Surat berapa tuh? Az-Zumar 70. Betul ya catatannya ya. Lanjut. Ya, dah segitu aja ya. Dah. Jadi kalau ibu-ibu yakin nih bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dari kubur, terus kita akan dihisab, ya, pahala kita ditimbang, dosa kita ditimbang, gitu. Kemudian hasilnya kita akan diganjar sesuai dengan hasil timbangannya. Selama ibu sudah yakin dengan itu, benar Pak Indra, saya yakin itu pasti akan kejadian, maka sudah benar iman kita terhadap hari kiamat. Sudah cukup tuh, itu kadar wajibnya. Jelas ya, Bu?
Tapi ada nggak orang yang nggak percaya dengan hari kiamat? Ada banyak. Macam-macam aja, timbang-timbang segala. Ada orang yang nggak percaya, gitu kan? Nah, makanya kadar wajibnya kita harus yakin tuh. Kita akan dibangkitkan, nanti kita akan dihisab, nanti kita akan diberi ganjaran sesuai dengan amaliyah kita. Selama kita meyakini itu, insya Allah iman kita kepada hari akhir itu sudah cukup. Iman menurut kadar wajibnya. Jelas ya, Bu? Oke. Setelah ada kadar wajib, berarti ada kadar detailnya nggak? Ya, itu wajibnya segitu. Segitu aja udah cukup iman kita. Tapi keimanan kita di kadar detail, di kadar yang lebih tinggi itu berbeda-beda. Betul kan? Berbeda-beda setiap kita. Contoh, ketika kita bicara iman kepada hari akhir, ya, itu kan ada orang yang tidak tahu bagaimana sih yang namanya azab dan nikmat kubur. Ada loh orang yang belum tahu tentang hal itu. Ada juga orang yang percaya dengan hari kiamat, tapi nggak ngerti gimana sih kondisinya kiamat nanti. Nggak ngerti dia. Dia nggak tahu bahwa nanti akan ada telaga Nabi. Telaga, dia nggak ngerti apa itu mizan. Apa sih mizan, Pak Indra? Ya, dia nggak ngerti apa itu suhuf atau buku amal, bagaimana gambaran sirot, dan siapa orang yang akan pertama kali masuk surga, dan siapa yang akan terakhir keluar dari neraka. Jadi masuk neraka, dicuci, kalau dicuci di neraka jadi gosong apa jadi putih? Makin gosong ya. Nah, siapa yang terakhir keluar dari neraka? Kan nggak semua orang tahu kan? Ya, nggak apa-apa, nggak tahu itu nggak apa-apa. Yang penting ibu yakin bahwa akan ada hari kiamat, kita akan dibangkitkan, amal kita akan ditimbang, dan kita akan menerima ganjarannya. Titik, itu iman kepada hari kiamat. Tapi kalau ibu tahu apa itu telaga Saur, apa itu sirot, bagaimana gambaran sirot seperti rambut dibelah 7, gimana cara orang berjalan di sirot nanti, itu ada semua tuh di Riyadhus Shalihin tuh. Ya, ada yang jalan nanti dikasih lampu, entar lampunya mati, entar nyala lagi, mati lagi. Digambarin detail di Riyadhus Shalihin nanti ada, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita sampai ke situ. Nah, semakin banyak ibu mengerti tentang kondisi hari kiamat, maka semakin tinggi iman ibu terhadap hari kiamat. Jelas ya? Nah, gimana caranya supaya keimanan kita kepada hari kiamat semakin tinggi? Caranya gimana? Ya belajar. Caranya belajar. Belajarnya kalau ada waktu aja, kalau sempet aja, kalau lagi mau, atau gimana cara belajarnya? Iya, nyempetin. Bikin agendanya. Makanya dikasih tuh kertas kotak-kotak tadi itu. Udah ada kertas kotak-kotaknya? Iya. Bu Noning belum dapat katanya tuh. Yang belum dapat angkat tangan. Yang belum dapat 1, 2, 3, 4. Oh, banyak masih tuh. Tuh, Pak Devi. Masih berapa lembar lagi tuh? Dibagi-bagi aja. Tuh, Bu Titi belum, Bu Titi. Ya, udah ya. Ibu-ibu. Meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, itu nggak bisa meningkat dengan sendirinya. Harus kita tingkatkan gitu. Ya kan ya? Dan cara meningkatkannya adalah dengan cara belajar. Dan cara meningkatkannya dengan cara belajar bukan belajar kalau gue sempet ya, kalau ada waktu, atau apalagi kalau gue lagi mood, wah repot itu. Ya. Jadi benar-benar harus mengalokasikan waktu untuk itu. Ya, itulah sebabnya kenapa dibagiin sih kertas ini. Kelihatannya simpel ya, Bu. Kelihatannya ini sederhana nih. Tapi kalau ini Ibu jadikan habit, Ibu jadikan kebiasaan positif, setiap bulan Ibu bikin agenda begini nih,
nanti ibu malu sendiri sama Allah ketika dalam 30 hari ternyata hanya sekian jam aja kita pakai buat belajar tuh. Ternyata hanya sekian hari aja kita pakai buat mengkaji. Padahal ujian Allah itu seminggu berapa kali? Hah? Setiap saat. Ujian Allah itu bukan seminggu sekali, setiap saat. Pagi-pagi diuji sama suami, siangan dikit anak mau belum berangkat sekolah, anak berangkat sekolah masakan belum beres. Itu kalau kita nggak siap dengan ilmunya, habis kita. Ujian itu setiap saat. Kalau belajarnya kalau ada waktu doang, kira-kira gimana? Kira-kira ujiannya setiap saat, tapi belajarnya kalau ada waktu nggak naik-naik deh, ya kan? Berarti belajarnya harus banyak kan? Makanya dibikin kertas itu tuh supaya, jadi gini Bu, lihat kertasnya ya, ada angkanya nggak tuh? Ada tanggalnya nggak? Ada tanggalnya kan, 1 sampai 31. Sama gitu ya, lihat dulu ya tanggalnya, 1 sampai 31. Enggak sama. Enggak, bukannya apa, kebayang aja udah kebayang. Udah ya, 1 sampai 31 itu tanggalnya. Di atasnya itu kan kosong, nggak ada harinya kan. Nah, sebelum ibu tulis format ini di copy dulu, ya di copy. Kalau saya ngopinya 12 lembar, kalau saya di fotokopi atau di print 12 lembar kali 2, iya jadi 24 lembar fotokopinya. Oh banyak amat Pak Indra. Jadi gini, kenapa 12 lembar? Ya, 12 lembar itu untuk 12 bulan maksudnya. Oke. Nah, sekarang bulan apa nih? November. Tanggal 1-nya hari apa? Tanggal 1 November hari apa? Selasa, betul. Nah, kalau ibu mau pakai format itu untuk bulan ini, maka di atas tanggal 1 tulis Selasa gitu. Ya kan? Berarti tanggal 8-nya hari apa? Di bawahnya tanggal 1 tuh. Lihat kotak di bawah tanggal 1. Tanggal 8 kan hari Selasa juga kan? Iya enggak? Terus di bawahnya tanggal 8, 15, Selasa juga. Jadi yang penting atasnya Selasa, udah bawahnya akan Selasa semua. Jelas tuh? Kalau tanggal 1 hari Selasa, berarti tanggal 2-nya hari apa tuh di atasnya? Rabu. Bikin gitu. Warna hitam misalnya, Selasa warna hitam, Rabu warna hitam, Kamis warna hitam, Jumat dibikin warna yang berbeda. Hijau misalnya spidolnya. Sabtu hitam lagi, Minggunya pakai warna merah. Minggunya Ahad nulisnya. Jelas ya? Dah. Pak Indra, kan November nggak sampai tanggal 31. Iya nggak? Tanggal 31-nya Ibu silang. Gitu. Jelas nggak tuh? Wah, Februari cuma sampai tanggal 28, Pak Indra. 31, 30, 29 silang. Jelas sampai situ? Nah, caranya gitu dulu ya. Nah, karena di kopinya 12 lembar, nanti kan habis November ada Desember. Nah, bulan Desember tanggal 1-nya hari apa? Lihat aja 30 November hari apa tuh? 30 November hari apa? Rebo. Nah, berarti tanggal 1 Desember hari Kamis. Maka di lembar berikutnya untuk bulan Desember di tanggal 1 atas di tanggal 1 hari apa tulisnya? Kamis gitu. Jadi formatnya 1 kepake buat setiap tahun. Sepanjang tahun. Jelas ya tuh? Jelas. Terus gimana lagi caranya biar efektif? Kalau saya lihat tanggalan nasional. Mana yang ada tanggal-tanggal merah nih? Yang ada hari libur nasional. Ya, hari buruh misalnya 17 Agustus. Itu kan tanggal merah tuh. Yang tanggal-tanggal merah seperti itu kasih kode tuh. Kasih kode, pakai stabilo kek, merahin gitu. Apa tujuannya? Kalau tanggal merah, berarti kan nggak pada masuk kantor nih. Iya nggak sih teman-teman kita yang masih kerja, berarti kan nggak masuk kantor kan? Berarti itu kesempatan kita untuk ngajak mereka ngaji. Kalau mereka beralasan, gue kalau nggak Sabtu Minggu nggak bisa. Nah, Rebu aja Rebu. Rebu apa lagi? Tanggal merah bos. Nah, selesai itu. Gitu tuh. Itu trik kalau ibu sulit ngajak orang ngaji, bisanya hanya di hari libur doang. Maka tanggal-tanggal merah tandain. Jelas ya? Tanda itu yang merah-merahnya tuh. Nah. Kenapa? Ini Betaria Sonata kalau nggak salah. Iya nggak sih?
Betsaria Sonata. Ya. Ini gunanya belajar, Bu. Udah paham ilmu sabar kan? Sekarang prakteknya nih. Nggak bisa kita kita nggak bisa sabar loh kalau nggak ada stimulusnya kan? Iya nggak? Nah, udah jelas ya Bu ya? Jadi kenapa 12 lembar? Karena untuk dipakai 1 tahun. Kok 24 tadi Pak Indra kali 2? Kan gitu kan ya? Nah, kalau dikali 2 kenapa? Yang satu saya tinggal di rumah, yang satu saya bawa-bawa. Jelas nggak? Jadi kalau lagi begitu ketemu nih, Pak Indra, tanggal segini bulan Desember bisa nggak? Kan saya bawa kalender tuh. Saya lihat kan, oh bisa. Misalnya gitu. Ya kan? Bisa dijawab langsung saat itu juga. Terus saya lupa bawa nih atau ketinggalan. Ada yang nanya, Pak Indra tanggal sekian bisa nggak? Telepon bini di rumah. Bu, tolong liatin kalender Abah tuh yang di meja. Istri yang buka. Drak, tanggal sekian bisa nggak Abah? Oh nggak bisa, Mbak. Tanggal sekian Abah ada ini. Baru saya jawab, oh nggak bisa. Gitu. Jadi buat backup. Satu ibu bawa-bawa, yang satu ibu tinggal di rumah. Jelas nggak tuh? Jelas. Nah, setiap awal bulan isi tuh jadwal ini misalnya nih kajian Riyadhus Shalihin setiap hari Kamis kan? Berarti kan Kamis semua Kamis keisi tuh kan? Kamis jam 10 keisi semua. Jumatnya udah ada belum nih kegiatan nih kajian? Sabtunya gimana? 1 bulan tuh di awal bulan udah keisi semua. Setelah keisi, kelihatan nggak ada berapa hari yang kita pakai buat belajar? Kelihatan. Kalau 1 bulan ternyata hanya 4 kali yang kita pakai buat belajar, 4 hari, berarti yang kosong berapa hari? 26. Nah, setelah kita melihat itu, baru kita lihat surat 9 ayat 24. Jika kecintaanmu kepada dunia mengalahkan cintamu kepada Allah, tunggu aja, kata Allah. Ya Pak Indra jadwal saya cuma segitu. Tambah. Gimana caranya supaya persentase jadwal kita belajar lebih banyak dari persentase jadwal kita nggak belajar? Tujuannya itu gitu, tujuannya. Supaya ayat 24 dari surat At-Taubah ini bisa kita aplikasikan. Gitu. Gimana caranya nih biar gue bisa lebih banyak jadwal ngaji daripada nggak ngajinya? Kalau sudah lebih banyak jadwal ngajinya, jadi jadwalnya bukan harus ngaji ya, ngaji, ngajar, ya kan? Apalagi tadarus misalnya, apapun yang intinya untuk meningkatkan keimanan dicatat tuh. Ya, termasuk murojaah. Iya, silakan. Yang penting diagendain. Jadi bukan kebetulan gitu. Jelas nggak Bu? Bukan kebetulan, tapi ibu agendain. Jelas ya? Apa sih untungnya kita bikin agenda seperti ini? Kalau kita agendain, ini penting nih Bu, ya. Ibu kalau hidup, enaknya diatur orang atau diatur diri sendiri? Enaknya diatur diri sendiri, diatur orang tuh nggak enak, ya kan? Nah, dengan punya agenda, kita jadi punya apa sih? Mapping nih, hari ini gue mau ngapain, besok mau ngapain, lusa mau ngapain, kan gitu kan, jelas kan ya, hidup kita jelas gitu loh. Jadi kalau ada teman, Neni kita jalan-jalan yuk, kapan? Selasa kedua, oh nggak bisa, tuh kita punya hak tawar, Selasa 2 nggak bisa, Selasa kedua gue Riyadhus Shalihin, asik nggak gitu? Iya. Tapi orang yang nggak punya agenda, dia akan bisa diajak kapan aja, bisa. Jalan-jalan yuk, ayo kapan? Kapan aja gue bisa. Nggak punya agenda. Jadi bikin waktu kita itu mahal. Bikin waktu kita itu mahal. Mahalnya gimana? Bikin waktu kita lebih banyak bersama dengan Allah. Gitu. Iya kan? Nirmala, jalan-jalan yuk hari Senin. Oh Senin nggak bisa, gue Senin itu kelas tahsin. Ya udah Selasa deh, Selasa pagi Riyadhus Shalihin. Rabu gue ikut kajian YouTube bapak-bapak dari rumah tapinya. Oke, Kamis Riyadhus Shalihin lagi sama Pak Indra. Jumat Nurul Fadilah, Sabtu Ustadz Nuzul, Minggu kuliah subuh sama Fadilah Ulfa. Ya Allah. Terus kapan istirahatnya? Kan gitu kan? Ya enggak? Terus kapan kalau tiap hari ngaji terus kapan jalan-jalannya?
Nih, kalau agenda ibu isinya udah kajian terus, ibadah terus, itu baru ibu bisa meraktekin surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Baru bisa kita amalin dan kita senyum tuh ngamalinnya. Oh iya ya, selama ini terbalik gue nih, gitu loh. Coba lihat 28, 77. Iya. Ayo. Tadi kita bikin agenda tujuannya supaya bisa mengamalkan surat berapa tadi? Pertama surat At-Taubah ayat 24. Ya kan? Bikin waktu kita untuk Allah itu lebih besar gitu loh. Ya, dibandingkan dengan waktu kita untuk dunia. Gitu. Bikin waktu kita ya itu lebih banyak habis untuk bersama dengan Allah Bunda Malam dibanding bersama dengan dunia. Terus surat Al-Qasas ayat 77. Nah, ini seru nih kalau ibu udah ngerti meraktekin agenda itu, baru kita bicara Al-Qasas 77, baru kita bisa senyum-senyum bacanya. Silakan Bu Yasti yang baca artinya, Bu Yasti. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tapi jangan kamu lupakan bagian di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, makasih Bu Yasti. Kan ayat ini udah sering belum dibahas? Udah sering banget. Ya, kata para ulama, ayat Quran itu kayak diamond, kayak intan. Hari ini kita lihat warnanya merah, nanti kita geser dikit jadi biru gitu. Ayatnya sama, tapi bisa dikaji dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Sekarang kita melihat surat Al-Qasas 77 bukan dari sisi wa ahsin. Biasanya kan wa ahsin kan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Sekarang yang kita lihat ayat pertamanya, lihat. Dan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Tadi artinya apa Bu Yasti? Kepadamu negeri, carilah dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita? Kesehatan, kewarasan. Otak waras ini anugerah bukan? Ada nggak yang Allah kasih gila otaknya? Ada. Nih waras ini, otak waras ini anugerah loh dari Allah. Ya, carilah dari apapun yang telah Allah karuniakan kepadamu. Otak kita yang tidak gila, mata yang bisa ngelihat, mulut yang bisa bicara, tangan yang bisa megang, kaki yang bisa jalan. Pakai semua yang karunia, pakai semua karunia yang Allah kasih itu untuk apa kata Allah? Mencari kebahagiaan negeri akhirat. Berarti harusnya fokusnya ke akhirat atau dunia? Semua yang Allah kasih pakai buat nyari kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat kan nanti berarti kan? Kerjakan sesuatu yang akan berdampak, akan membahagiakan kita nanti. Pakai apa nyarinya? Pakai semua yang aku kasih sama kamu. Pakai tuh tangan, mata, kaki, lidah, bibir, mulut, semua pakai untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Kata Allah begitu tuh. Jelas nggak? Berarti fokusnya harus lebih kepada akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupain urusan dunia kamu. Berarti harus lebih banyak porsi dunia atau akhirat kalau begitu? Akhirat harus lebih banyak porsinya. Dunia sekedar jangan lupa. Kan gitu ayatnya kan? Tapi dalam prakteknya kita terbalik nggak? Kita terbalik. Kita dari kiri bacanya. Kita orang Indonesia, baca dari kiri. Kejarlah dunia dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Itu kalau urusan dunia, Masya Allah gitu. Kita kalau disuruh bangun 2:30 buat tahajud, nggak semua sih ya. Kebanyakan gampang atau susah? Aduh, gue nggak bisa deh. Gue tidurnya keblok. Kalau suruh tahajud 2:30, enggak deh, nyerah. Tapi kalau dia dapat dinas luar kota, yang dimana dia harus naik pesawat
pesawatnya 2:30, 1:30 harus sudah check in, jam 1 udah bangun tuh, bisa dia, iya nggak sih? Iya, nggak bisa, gue nggak bisa bangun pagi kebluk gue tidurnya, sumpah deh. Tapi kalau dinas luar kota yang harus naik pesawat yang jam 2:30 pesawatnya, dia bisa ke bandara jam 1 pagi tuh, sanggup, kan gitu. Oke. Jadi bukan nggak bisa, tapi nggak punya skala prioritas. Nah, terus kata Allah, dan jangan kamu lupakan urusan dunia. Kita terbalik mengamalkannya. Kebanyakan kita ya, nggak semua. Kebanyakan kita lebih banyak ngejar dunia dan akhirat sekedar nggak lupa. Iya. Udah baca Quran Bu Lili? Udah. Berapa ain? Enggak, cuma sebaris. Kata Pak Indra, yang penting baca tiap hari. Yang penting gue udah baca, yang penting gue nggak lupa. Udah sholat, udah. Khusyuk nggak? Nggak tahu deh, walau alam. Nggak peduli itu, yang penting gue udah sholat. Kan gitu. Padahal kata Allah, yang begitu tuh untuk dunia. Dunia itu sekedar jangan lupa. Kan gitu ya. Makanya sering nggak ibu-ibu dengar bahasa begini, Bu Noni? Bu Noni jangan lupa loh besok ngaji. Ya kan ya? Iya. Pernah nggak? Atau sering nggak dengar gini? Bu Nirmala jangan lupa ya minggu depan jalan-jalan. Lebih sering familiar yang mana? Jangan lupa besok ngaji, sama jangan lupa besok kita jalan-jalan. Jangan lupa besok ngaji kan? Itu yang lebih sering. Kenapa? Karena ngajinya jarang-jarang. Karena jarang-jarang ngaji, maka pada saat ada jadwal ngaji, jangan lupa loh, besok ngaji kita. Oh iya ya, kan gitu kan? Tapi kalau tiap hari ibu ngaji, Senin ngaji, Selasa Tazkiratus Sami, Rebo dampingin bapak-bapak, Kamis Riyadhus Sholihin, Jumat Ustadz Ulfa, Sabtu Muhammad Nuzul Zikri, Minggu Ustadz kajian subuh. Jangan lupa jalan Bu, jangan ngaji mulu, jalan-jalan sekali-kali. Itu nggak sih? Iya. Ini bener loh. Serius bulan ini. Ndra, gue minta jadwal lo dong buat kajian teman-temannya sama gue nih. Kasih jadwalnya. Buset. Gitu bahasa buset. Lu kapan jalan-jalannya? Tuh, pertanyaannya kan. Lu kapan jalan-jalannya kalau begini? Ya jalan-jalan sekedar nggak lupa aja. Ya udah ntar hari Kamis depan deh. Kita kebanyakan jangan lupa loh besok ngaji. Iya, orang jarang ngaji. Betul nggak Bu Umi? Iya, jangan lupa besok ngaji karena jarang ngajinya. Tapi kalau kegiatannya ngaji terus, jangan lupa jalan-jalan bro, sekali-sekali. Oh iya ya, udah 2 bulan nih nggak jalan-jalan nih. Akhirnya kita libur 1 hari tuh. Minggu depan gua nggak ngaji deh. Izin dulu. Hah? Wala tansa nasi baka minat dunia. Jangan lupa healing, kata Allah tuh. Jangan lupa halan-halan. Iya, boleh nggak halan-halan? Boleh, asalkan dari 1 bulan, 29 hari ibu ngaji. Yang seharinya buat halan-halan. Jangan hari ini halan-halan, besok halan-halan lagi, besok halan-halan lagi, besokannya halan-halan lagi. Begitu diajak ngaji, wah nggak bisa, gue mau halan-halan. Lah kapan ngajinya kalau begitu? Itu makanya perlunya bikin agenda. Jadi kelihatan, iya ya. Ternyata kebersamaan saya dengan Allah masih jarang banget. Lebih banyak kebersamaan kita di kopi daun, di kopi batang, di meja, di kursi. Iya, hari ini posting kopi di mana? Di meja. Besok di kursi. Besokannya lagi petty share. Nah, pokoknya semua kafe yang baru dicobain. Padahal kopi-kopi juga. Kayaknya nggak absah, kayaknya nggak sah gitu hidup kalau nggak posting minum di kafe ini, gitu. Gitu. Jadi wala tansa nasi baka minat dunia. Allah bilang jangan lupain urusan dunia. Tapi sebelum ayat itu apa kalimat sebelumnya? Carilah kebahagiaan negeri akhirat dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jadi semua yang Allah kasih sama kita itu maksimalkan untuk urusan akhirat. Dunia sekedar aja. Gitu. Jangan terbolak bacanya.
Meskipun kita orang bojo, tetap bojong nih, tetap bacanya dari kanan. Untuk dunia serius, untuk akhirat mah sekedar aja, gitu loh. Bukan berarti nggak boleh, halang-halang boleh. Nggak ada larangannya kan Allah bilang, tapi jangan lupakan urusan duniamu. Allah nggak bilang, tapi jangan kamu urus duniamu. Enggak. Jangan lupa, kata Allah. Jangan lupa itu kalau kita keseringan ngaji. Lu ngaji mulu, kapan jalan-jalannya? Oh iya, udah 2 bulan belum jalan-jalan nih. Keren nggak gitu? Pernah nggak ibu begitu? Lupa jalan-jalan pernah nggak? Kebanyakan ngaji gitu. Oh lupa nih, gue belum jalan-jalan nih. Belum. Nah, kalau belum kejadian begitu, coba deh. Coba ibu bikin agenda yang bikin ibu nyesek gitu ngelihatnya. Aduh, kapan gue jalan-jalannya nih? Gitu. Serius. Itu agenda tuh, kenapa sih dibagiin? Ya supaya ibu bisa ngamalin Al-Qasas 77 dengan benar. Cari akhirat, tapi jangan lupa dunia loh. Ngaji, jangan lupa jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, jangan lupa ngaji. Jalan-jalan dulu agendanya. Iya nggak Bu Yasti? Iya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupain urusan duniamu. Bukan disuruh tinggal dunia, tetap. Tapi sekedar aja deh. Kalau dunia tuh sekedar aja. Kalau akhirat seriusin. Ya, jelas ya? Ya, jadi itu sengaja dibagikan supaya ibu terbiasa hidup dengan teratur. Dan begitulah orang yang beriman. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitabah sudah berapa? Udah mana? An-Nisa 103, betul nggak? Nggak tahu nih, benar apa enggak nih? Kita lihat ya. Ini kaligrafi yang paling banyak di masjid-masjid kan beginian. Iya betul. An-Nisa 103. Bu Lili, tolong baca Bu Lili. Surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Sholat itu hukumnya wajib nggak? Wajib. Waktunya ditentuin nggak sama Allah? Iya. Makanya segala sesuatu yang wajib itu ada waktu-waktunya. Haji wajib nggak bagi yang mampu? Wajib. Bisa nggak sekarang kita berangkat haji? Lagi semangat nih, Pak Indra. Yuk kita haji sekarang aja yuk. Duit saya banyak nih, saya lagi semangat. Bisa nggak? Nggak bisa. Nanti Zulhijjah kalau haji. Ya kan? Bu Ida semangat nih, imannya lagi kencang nih. Pak Indra, kita puasa ini Ramadan yuk sekarang yuk. Saya lagi kencang nih, semangat nih. Nggak bisa, Ramadan emang wajib, tapi ada waktunya. Jelas nggak tuh? Salat subuh wajib nggak? Wajib. Ada nggak waktunya? Ada. Bisa nggak kita sekarang salat subuh nih? Ya nggak bisa. Jadi semua yang wajib, lihat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Coba ulang lagi artinya kencang Bu Lili. Yang kencang Bu Lili bacanya. Biar pada ngeh. Yang belakangnya aja ya, terakhirnya aja. Sesungguhnya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban. Stop. Pelan-pelan Bu. Lihat nih. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban. Ya nggak? Puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Haji wajib bagi yang sudah mampu. Sholat subuh wajib. Haji, sholat subuh, puasa Ramadan, sholat yang di ayat ini semuanya
wajib. Nah, terus ulang lagi. Sungguh sholat itu adalah kewajiban. Stop. Sungguh sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Sungguh puasa Ramadan wajib nggak? Ditentukan nggak waktunya? Ditentukan. Sungguh sholat subuh itu wajib nggak? Ditentuin nggak waktunya? Ditentuin. Sungguh menuntut ilmu itu wajib nggak? Wajib loh. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Berarti yang namanya wajib harus ada waktunya nggak? Terus kalau ibu nggak agendain, bikin waktunya. Kapan gue wajib belajar nih? Kemis jam 9.30. Nah, itu benar tuh. Menuntut ilmu wajib nggak? Wajib. Rasulullah bilang, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi wanita dan laki-laki. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib. Karena wajib, tapi kan waktunya nggak jelas kan? Karena waktunya nggak jelas, kita yang bikin waktunya. Kapan gua harus belajar nih? Terus kalau kita nggak punya agenda, kapan kita mewajibkan kita menuntut ilmu? Kalau kita nggak punya agendanya. Padahal ini wajib. Itu. Makanya bikin. Jelas nih, Bu? Penting nggak kira-kira? Penting. Beriman bagus, meningkatkan iman bagus nggak? Lebih bagus lagi. Beriman itu penting, meningkatkan kadar keimanan lebih penting lagi. Nah, untuk meningkatkan kadar keimanan tentunya dengan meningkatkan kadar pengetahuan kita. Iya nggak sih? Nah, meningkatkan kadar pengetahuan ya di majelis ilmu. Buka surat Toha, surat 20. Iya, Toha 20 ya? Iya, buka surat Toha. Ayat 114. Betul nggak? Surat Toha, iya, ayat 114. Bulia. Surat Toha ayat 114. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah ya Rabbu, tambahkanlah ilmuku. Makasih Mulia ya. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Muhammad, janganlah engkau Bu Lili, janganlah engkau Bulia tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum diwahyukan kepadamu. Jadi kalau belajar Quran itu jangan dikit-dikit pengen diamalin, tapi pahamin dulu sampai wahyu itu selesai disampaikan, sampai kita ngerti banget. Begitu ngerti, oh oke deh, paham saya sekarang. Baru kerjain gitu. Artinya disuruh belajar serius nggak sama Allah? Iya, jangan tergesa-gesa belajar. Pelajarin dulu yang benar, pelajarinnya. Ini ayat ini berkaitan dengan 2945 kan? Surat Al-Ankabut 45 masih kan nggak? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah. Kan gitu, baca dulu. Bacalah dari apa-apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad dalam kurung Al-Quran. Disuruh baca Quran. Bacanya dengan metode utlu, bukan ikro. Baca sampai apa tuh kalau utlu? Baca sampai manggut-manggut, sampai ngerti, sampai bilang, oh, kalau udah gitu, wa aqimis sholat. Baru kamu dirikan sholat. Kalau sholatnya didahulukan dengan begitu, insya Allah sholat kita akan menjadi sholat yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan buru-buru. Belajar Quran itu harus pelan-pelan, tartil, dan serius sampai paham. Oke. Terus apa lagi? Wakul Robbi zidni ilman. Dan katakanlah, kata Allah. Berarti perintah nggak nih? Allah perintahkan kepada Muhammad Rasulullah untuk mengatakan apa? Untuk berdoa apa? Robbi zidni ilman. Apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi menambah ilmu itu perintah Allah bukan? Perintah.
Jadi kalau ibu udah tahu kadar wajib iman, yang penting gue udah paham. Terus ibu nggak menambahkan kadar keimanan, melanggar ayat ini nggak? Melanggar. Jadi menambahkan kadar wajib iman itu hukumnya wajib. Karena Allah perintahkan Rasulullah, Waqul Robbi zidni ilman. Ya Allah, tolong tambahkan ilmuku. Mungkin nggak ilmu kita bertambah kalau kita nggak belajar? Nggak mungkin. Berarti belajar jadi wajib nggak hukumnya? Wajib. Ya, Waqul Robbi zidni ilman ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya ada dua. Yang pertama, perintah Allah kepada kita untuk berdoa agar kita ditambahkan ilmu. Makanya Rasul Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Pagi baca, sore baca. Iya kan? Di zikir pagi sore kan ada kan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Pagi minta ditambahin, sore minta ditambahin, pagi minta ditambahin, sore minta ditambahin. Jadi jangan puas hanya dengan kadar wajib iman, gitu loh maksudnya. Jangan puas di situ. Karena ada perintah Allah untuk menambahkan kadar iman kita, tambahin ilmu kita. Jadi tadi apa? Waqul Robbi zidni ilman. Satu, perintah untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Yang kedua, maksud dari Waqul Robbi zidni ilman ini adalah perintah tersirat. Perintah yang tersirat agar kita berikhtiar atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan ilmu kita. Ya, pelan-pelan. Yang kedua, ini adalah perintah tersirat. Perintah tersirat. Agar kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menambah ilmu kita. Gitu. Perintah tersirat agar kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menambah ilmu kita. Coba diulang, apa maksud dari Waqul Robbi zidni ilman yang pertama, Mbak Kiki? Agar ditambahkan ilmu. Agar ditambahkan ilmu. Sudah dikoreksi? Yang kedua, Mbak Nita? Iya. Perintah tersirat agar kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menambah ilmu kita. Salah satu bentuk kesungguhan menambah ilmu kita apa? Ya bikin agenda. Itu baru serius namanya. Kalau kita nggak punya agenda, yuk kita ngaji yuk. Ya ntar gue lihat-lihat dulu ya. Kalau sempat gue ikut, kalau enggak ya minggu depan deh. Itu kelihatan banget tuh hidupnya ngambang banget tuh. Nggak ada mappingnya, nggak ada rencana dia deket sama Allah tuh nggak ada. Gitu. Jelas nggak nih? Mungkin nggak kita jadi pakar matematika kalau belajarnya pas ada waktu luang aja? Nggak bisa. Mungkin nggak kita jadi pakar fisika kalau belajarnya pas ada waktu aja? Nggak mungkin. Ya kan? Matematika, fisika itu ilmu bukan? Ilmu. Mungkin nggak kita pakar dalam kesabaran kalau belajarnya hanya kalau kita ada waktu? Nggak bisa. Kalau kita ingin pakar, jadi orang yang benar-benar sabar, belajarnya nggak bisa ngandelin kalau gue ada waktu ya, kalau gue mood ya, kalau di rumah ada yang jagain anak-anak ya, nggak bisa kalau begitu. Ya kayak Bu Is deh tuh, bawa cucu deh. Kayak Bu Ima, gendong 3 anak deh. Kalau nggak begitu nggak bisa jadi pakar. Kalau sekedar tahu bisa, ya gue tahu sabar, batu yang keras kan, panas matahari kan, menahan kan, iya, udah tahu, udah. Bisa nggak sabar? Nggak bisa, susah Pak Indra. Ya susah. Kalau cuma sekedar tahu bisa, tapi kalau jadi pakar, kita harus benar-benar menyediakan waktu. Ujiannya tiap hari, belajarnya seminggu sekali. Oh, udah remedial, pasti remedial. Artinya kalau remedial nggak heran gitu. Ya kan ujiannya tiap hari Bu Yasti. Ujiannya setiap saat. Kalau belajar seminggu sekali, habis kita. Jelas ya? Sip. Lanjut. Kita masuk ke iman kepada takdir.
iman kepada takdir. Kadar wajibnya. Bu Aan. Assalamualaikum Bu Aan. Kirain lagi halan-halan Bu Aan. Sehat Bu Aan ya? Alhamdulillah. Ya. Kadar wajib Bu Aan. Ini yang lagi jalan-jalan siapa sekarang nih? Bu Uni Deti ya? Uni Deti lagi ke Turki nih. Tadi kita doain kan? Yang lagi di perjalanan semoga Allah selamatin, Allah lancarin, Allah sehatin, Allah bahagiain perjalanan. Oke, kadar wajib iman kepada takdir. Silahkan ditulis kadar wajibnya ya. Apa yang terjadi di alam semesta ini udah Bu? Apa tadi? Apa yang terjadi di alam semesta ini telah didahului oleh takdir Allah. Telah didahului sudah? Saya ulang ya. Apa yang terjadi di alam semesta ini telah didahului oleh takdir Allah dan meyakini bahwa ya, ibu-ibu dengerin Ustazah Nita ingin menjelaskan tentang kadar wajib iman kepada takdir. Tolong diulang Bu Ustazah dari awal Bu. Pelan-pelan ya Bu. Saya ketinggalan nyatetnya nih. Apa yang terjadi di alam semesta ini telah didahului oleh takdir Allah dan meyakini bahwa Allah mengetahui seluruh kondisi yang ada di alam semesta. Ya. Dan Allah mengetahui seluruh kondisi yang ada di alam semesta. Titik. Oh. Pelan-pelan Bu, bentar Bu. Saya lagi nulis nih. Ada yang ketinggalan nggak? Tanya Bu Nita, ada yang ketinggalan nggak? Gitu tanya. Ada yang duluin? Enggak juga. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang ketinggalan, lanjut Mbak Nita. Iya, saya pengen minum sebetulnya, makanya saya nyuruh beliau nih. Allah tahu seluruh harta. Allah tahu Seluruh harta. Allah tahu seluruh hal-hal detail Allah tahu segala hal-hal detail tentang hamba-hambanya. Tentang hamba-hambanya. Allah tahu secara detail tentang hamba-hambanya, jenis kelaminnya, sifatnya, ya, dan seterusnya. Terus Allah tahu seluruh hal-hal detail tentang hamba-hambanya sebelum Allah ciptakan mereka. Lanjut. Dan Allah catat atau tulis itu semua di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ya.
Lauhil mahfuz ya, dan Allah tulis itu semua di lauhil mahfuz, di kitab atau catatannya Allah. Dalam kurung, makasih ya Mbak Nita. Dalam kurung semua sudah ditakdirkan, koma, diketahui oleh Allah dan dicatat. Kurung tutup. Ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Dan Allah tulis atau Allah catat itu semua di lauhil mahfuz. Sudah? Dalam kurung ya, atau kurung buka, semua sudah ditakdirkan, koma, sudah diketahui oleh Allah dan dicatat, tutup kurung, kurung tutup. Itu kadar wajibnya tuh. Jadi kita wajib meyakini bahwa, saya ulang ya, lihat catatannya, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya itu sudah didahului oleh takdir Allah. Jadi sebelum terjadi, udah ada dibikin skenarionya sama Allah. Sudah ada blueprintnya. Allah udah bikin tuh, Kamis 10 November 2022 akan ada kajian Riyadhus Sholihin di Baitul Mawadah, Bojong Asri Elok, yang nyampein Pak Indra, yang hadir 1, 2, 3. Ini ditulis semua nih, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini. Kita harus yakin tuh. Pertanyaannya, ibu yakin nggak bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini sudah didahului oleh takdir Allah tadi? Yakin nggak? Oke, yakin. Lanjut lagi. Dan meyakini bahwa Allah tahu semua kondisi yang ada di alam semesta. Yakin nggak ibu bahwa Allah mengetahui semua kondisi yang ada di alam semesta? Kalau ibu baca berita National Geography, ya, langganan TV kita lihat National Geography, ada berita terupdate, ditemukan bangunan berumur kurang lebih 2 juta tahun. Ya, ada istana di bawah pasir, ada guci di situ. Kita baru tahu sekarang nih. Allah udah tahu tuh, gitu loh. Allah tahu semua kondisi yang kita nggak tahu sekalipun, Allah tahu. Kita harus yakin itu tuh. Jelas, Bu? Lanjut. Dan Allah tahu seluruh hal-hal detail tentang hamba-hambanya sebelum Allah ciptakan mereka. Allah tahu bahwa nanti akan ada hambanya yang bernama Ibu Yasti, yang bernama Ibu Toto, yang bernama Ibu Gun, bernama Bu Ari, Mbak Kiki, Bu Lia. Allah tahu semua tuh. Dan Allah tahu bukan hanya namanya, warna kulitnya, kebangsaannya, sukunya, sifat-sifatnya. Allah tahu semua detail. Sampai kapan dia lahir, kapan dia wafat, Allah tahu. Kita harus yakin sampai di situ. Jelas nggak, Bu? Dan Allah tulis, Allah catat semua itu di lauhil mahfuz. Jadi ada kitab besarnya Allah. Atau kesimpulan dari penjelasan tadi, kadar wajib iman kita kepada takdir adalah bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah, dan semuanya tercatat. Dah, itu kadar wajibnya. Kira-kira kita sudah memenuhi belum kadar ini? Insya Allah udah ya. Yakin ya? Allah tahu semuanya, tak yakin nih? Sip. Sekarang kadar iman kepada takdir secara detailnya. Kalau tadi secara minimalnya, kadar wajibnya, sekarang kadar detailnya. Kalau kita mau tingkatkan nih, kalau mau ditingkatkan kadar detail terhadap takdir, ya, maka kita mesti beriman dengan 4 tingkatan takdir. Kalau ibu mau, kamu udah yakin nih, ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, selesai? Mau nggak ditingkatin kadar imannya tentang takdir Allah? Kalau mau, kita harus beriman dengan 4 tingkatan takdir. Gitu. Ada 4 tingkatan takdir. Apa tuh maksudnya ya 4 tingkatan takdir? Pernah tahu nggak, Bu? 4 tingkatan takdir. Pernah dengar kali gitu? Pernah nggak?
Oke, yang dimaksud 4 tingkatan takdir itu adalah, kita beriman tentang ilmu Allah. Satu ya, ini satu nih. Jadi 4 tingkatan takdir itu, yang pertama, kita beriman tentang ilmu Allah, koma, tentang ilmu Allah, koma, sudah. Tentang apa yang telah, koma. Saya ulang ya. Saya ulang ya, Bu. Beriman tentang ilmu Allah, tentang apa yang telah, koma, sedang, koma, sedang, dan akan terjadi, dan yang mustahil terjadi. Beriman tentang ilmu Allah, tentang apa yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang mustahil terjadi. Titik. Sudah? Lanjut ya. Dan kalaupun yang mustahil terjadi, kalaupun yang mustahil itu terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Selamat bingung nih di sini. Saya ulang ya. Dan kalaupun yang mustahil itu terjadi, sudah? Kalaupun yang mustahil itu terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Dalam kurung selamat bingung. Enggak ditulis itunya ya. Enggak, maksudnya agak bingung nggak sih bacanya nih? Ya, agak bingung ya, Bu Lia ya. Dan kalaupun yang mustahil ini terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Kan mustahil ya. Allah tahu gitu. Kenapa, Bu? Boleh? Iya. Mustahil buat kita, tapi enggak buat Allah. Oke. Untuk memahami apa yang dimaksud, kalaupun yang mustahil itu terjadi, Allah tahu bagaimana detail kejadiannya. Itu buka surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Surat 23, betul nggak Al-Mu'min? Betul ya. Kalau Al-Mu'min surat berapa? 40. Al-Mu'min atau Al-Ghafir. Al-Mu'min sudah? Ayat 99 dan 100. 99, 100. Bu Mardiana, boleh tolong bantu baca? Surat berapa tadi? 23 ya. 23 ayat. Iya, 99 sampai ayat 100. Tolong Bu Mardiana. Surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka adalah barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya, makasih ya Bu Mardiana ya. Jadi sekalipun yang mustahil itu terjadi, Allah tahu detail kejadiannya. Kalau yang mustahil itu terjadi, maksudnya apa sih? Contohnya ayat ini. Bu, orang kalau udah mati, mungkin nggak hidup lagi di dunia nih? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Mustahil kan? Nah, lihat ayatnya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, jadi bayangin ya, ada orang kafir meninggal nih. Maka dia berkata, ya Tuhanku, tolong kembalikanlah aku ke dunia. Mungkin nggak orang udah mati, hidup lagi, balik ke dunia? Nggak mungkin kan? Berarti ini mustahil kan? Mustahil. Lihat 100-nya.
Apa janji mereka nih? Mereka berjanji agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Ini orang kafir bilang, ya Allah, begitu udah mati, tolong balikin saya ke dunia dong ya Allah. Mustahil, nggak mungkin nih. Nanti kalau saya dibalikin ke dunia, saya akan berbuat kebaikan yang dulu telah aku tinggalkan. Terus, apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Apa tuh bahasa Arabnya tuh? Kalla. Sekali-kali tidak. Ini sih cuman speak aja nih kata Allah. Cuman speak aja nih orang kafir nih. Kenapa begitu? Kata Allah, sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Itu cuma dalil aja. Allah tahu, andai pun dia aku hidupkan dan aku kembalikan ke dunia, tetap dia akan kafir, tetap dia nggak akan sholat, tetap dia nggak akan hal-hal yang lain. Gitu loh. Ini kan mustahil. Tapi Allah tahu, andai pun saya bangkitkan dan saya hidupkan lagi di dunia, tetap aja dia akan begitu. Ini loh yang dimaksud, kalaupun yang mustahil itu terjadi, Allah tahu bagaimana detail kejadiannya. Jadi jelas nih maksud dari kalimat tadi? Contohnya ini. Ya. Jelas ya Bu ya? Jelas bener apa jangan terpaksa jelas nih? Jelas ya? Iya kan nggak mungkin orang udah mati hidup lagi. Allah tahu nggak mungkin, tapi Allah bilang, andai pun dia hidup lagi, ini cuma dalih dia aja kok. Tetap mereka akan seperti itu lagi. Mereka akan tetap kafir, nggak akan sholat, nggak akan percaya kepada Allah, dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Oke, lanjut ya. Jadi surat Al-Mu'minun ayat 100 tadi, 99 dan 100 tadi, itu adalah kisah tentang orang-orang munafik yang minta dikembalikan ke bumi. Sehingga kalau dibalikan dia akan berbuat kebaikan. Padahal mustahil kan orang yang udah mati hidup lagi. Kan gitu kan? Jadi itu cuman dalih aja. Enggak lah, Allah tahu kok. Enggak, andai pun saya hidupin dia enggak akan begitu. Dia tetap akan jadi orang kafir. Gitu loh maksudnya. Jelas ya? Yang kedua. Ada 4 kadar tadi kan ya? Yang kedua, meyakini bahwa semua sudah tercatat, meyakini bahwa semua sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya ulang ya. Poin kedua, meyakini bahwa semua sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Buka suratnya, surat ke-6 ayat 59, illa fi kitabim mubin. Surat 6 Al-An'am ayat 59. Lanjut, yang baca tolong di over. Surat 6 ayat 59. Mbak Uli mana tadi Mbak Uli ya? Bukan Mbak Uli, Mbak Evi ya? Mbak Devi? Ini. Anaknya ikut? Enggak, anaknya ikut enggak? Yang dibuka pin. Oh, enggak ikut. Oh, enggak ikut. Suami enggak ikut juga? Oh, ya, oke, sip. Lanjut. Dan kunci yang mengetahui selain dia. Iya. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang muncul yang tidak diketahuinya. Tidak ada sekuntir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah dan yang kering. Yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Iya. Terus sudah. Illa fi kitabim, lihat terakhir ayatnya. Iya, ya.
Jadi tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari pohon yang tanpa pengetahuan Allah. Dari pohon mana dia jatuh, kemana dia pergi, Allah tahu. Tidak ada sesuatu yang kering dan yang basah kecuali Allah juga tahu. Dan itu semua sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Sudah Bu ya? Poin ketiga. Kan ada 4 kadar tadi kan? Kadar yang ketiga, meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Jadi, sudah Bu ya? Jadi semua yang terjadi atas kehendak siapa Bu? Atas kehendak Allah. Nah, poin penting di titik ini bahwa kehendak Allah tidak sama dengan keridhaan Allah. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tapi bukan berarti semua yang terjadi itu diridhoi oleh Allah. Allah izinkan itu terjadi, bukan bermakna Allah meridhoi hal tersebut. Seperti terjadinya hal-hal yang buruk kepada orang-orang yang beriman. Anak ibu minta izin sama ibu, Bu, kakak mau naik gunung ya, gitu Bu. Izin naik gunung. Terus ibu nggak ngizinin. Janganlah Kak, lagi musim hujan ini, ya. Takut ada apa-apalah nanti di gunung dan sebagainya. Enggak lah, sama-sama koma dengan teman-teman. Jangan. Pokoknya mama nggak ngizinin. Besok ngomong lagi. Asar ngomong lagi. Maghrib ngomong lagi. Emaknya pegel kan? Karena emaknya pegel, akhirnya apa kata emaknya? Ya udah pergi. Diizinin nggak berarti pergi? Diizinin. Tapi hati ibunya ridho nggak dia pergi? Jelas ya? Jelas kan nih? Kadang kita memaksakan sesuatu kehendak diri kita dengan melawan apa yang sudah Allah gariskan. Maka akhirnya yang kita paksakan terjadi. Andai pun itu terjadi atas izin Allah. Tapi bukan berarti Allah meridhoi. Ketika seorang suami mutilasi istrinya sendiri. Pernah nggak baca berita? Seorang suami memutilasi istrinya sendiri. Ada lagi suami yang tega ngebunuh istri dan anaknya. Bilang puas lagi. Puas saya udah ngebunuh dia. Masa Allah ngizinin sih Pak itu terjadi? Iya Allah izinin. Orang si suami yang maksa. Dia tahu nggak ngebunuh istri itu dilarang oleh agama? Tahu, tapi dia maksa kan? Saya bunuh aja deh. Ya karena dia maksa diizinin sama Allah. Kejadian. Tapi bukan berarti Allah ridho dengan kejadian itu. Jelas ya Bu ya? Jadi bedain ya. Semua terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tapi bukan berarti Allah meridhoi kejadian tersebut. Gitu. Sama. Ya, semua bencana di dunia ini karena kesalahan manusia kan kata Allah kan? Iya, karena dosa-dosa kita. Dan apabila itu terjadi, bukan berarti Allah ridho dengan itu. Karena musik. Pohon ditebangin, buang sampah sembarangan, ya udah kirim banjir kata Allah. Ya, kita kadang-kadang memaksa Allah untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ridhoi. Bukan berarti kita bisa maksa Allah ya. Artinya itu terjadi karena dosa-dosa kita. Jelas ya Bu ya? Oke, terus kalau memang Allah tidak meridhoi, ya, kalau memang Allah tidak meridhoi, kenapa hal itu terjadi? Kan gitu pertanyaannya kan ya? Apa jawabannya? Bukan jawaban saya, ini jawaban ulama nih.
karena pasti ada hikmah yang lebih besar lagi di balik peristiwa ini. Gitu. Jadi kalau toh memang Allah tidak ridhoi, kenapa Allah takdir kalau izinkan ini terjadi? Karena pasti ada hikmah yang jauh lebih besar lagi di balik apa yang tadi Allah sudah izinkan terjadi. Tsunami, ya kan? Di balik tsunami itu, waduh, banyak banget kisah-kisah yang jauh memberikan hikmah yang lebih besar, banyak banget. Ya, jelas Ibu ya. Jadi kalau memang Allah nggak ridhoi, kenapa ini terjadi? Ya, jawabannya apa? Karena pasti ada hikmah yang jauh lebih besar lagi di balik apa yang telah Allah takdirkan terjadi tadi. Oke, titik ya. Ini pesannya begini. Maka teruslah kita belajar untuk meningkatkan kadar keimanan kita dari yang wajib ke yang lebih detail. Itu pesan pentingnya. Maka teruslah belajar untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Maka teruslah belajar untuk meningkatkan kadar keimanan kita dari yang wajib ke yang lebih detail. Koma, ke yang lebih detail sudah? Koma ya? Oh belum? Ulang ya? Ulang ya? Maka teruslah belajar untuk meningkatkan kadar keimanan kita dari kadar yang sekedar wajib menjadi kadar yang lebih detail. Koma tuh, belum titik. Masih koma ya? Sampai kita bisa merasakan manisnya iman. Baru titik. Ada yang ketinggalan? Bu Titi? Ibu-ibu yang ketinggalan angkat tangan Bu, jangan diam. Ada yang ketinggalan nggak? Iya Ustadz, Bu Diana. ketinggalan. Oke, saya ulang ya Bu Dian ya. Oke. Saya ulang ya. Maka teruslah belajar untuk meningkatkan kadar keimanan kita dari yang wajib ke yang lebih detail. Sampai kita bisa merasakan manisnya iman. Sudah? Nah, yang keempat, terakhir. Kadar keempat, bahwa semua yang terjadi di dunia ini, Allah lah yang menciptakannya. Semua yang terjadi di dunia ini, Allah lah yang menciptakannya, atau Allah lah sutradaranya. Surat At-Takwir ayat yang terakhir. At-Takwir, surat berapa At-Takwir? 81 ya? Betul Bu Lili? Betul kata Bu Lili, 81. Kata Bu Lili benar, surat ke-81. Betul ya? Tuh, kan benar kan? Silakan Ibu lanjut sebelahnya. Ayat terakhir, 29 ya? Wa ma tasa'una illa ayyasha'allahu rabbul. Ya. Kalau Ibu udah ngapalin terus disamanya sampai udah di At-Takwir insyaallah. Wa ma tasa'una illa ayyasha'allahu rabbul. Silakan dibaca artinya langsung, Bu.
Dan kamu tidak dapat mendaki lalu apabila disembahkan Allah bukan semata. Iya, jadi kita nggak bisa ya menempuh satu jalan, melakukan apapun kecuali sudah dikehendaki oleh Allah. Ingat, dikehendaki bukan bermakna diridhoi. Jelas Bu ya? Iya. Saya mau berzina, udah ditakdir ini mah kalau saya berzina juga. Yang enggak, kita maksa itu. Karena kita maksa ya udah Allah izinin terjadi, tapi Allah tidak meridhoi. Jelas Bu ya? Bu, tadi saya ada yang ketinggalan nih, maaf ya. Mohon maaf banget. Tadi ada kalimat gini kan ya, sampai kita bisa merasakan manisnya iman. Ada ya? Tolong tambahin ya. Saya lupa nih, saya lupa. Ada tulisannya tapi saya lupa baca. Lanjutkan sampai kita bisa merasakan manisnya iman. Ya, tinggal dikasih garis aja gitu. Di bawahnya gitu, di tanda panah. Baik di saat melaksanakan ibadah zohir maupun ibadah batin. Baik di saat melaksanakan ibadah zohir maupun ibadah batin. Gampang apa gampang nih? Bisa merasakan manisnya iman ketika kita lagi sholat, sedekah, zikir, bersabar, memaafkan. Itu gampang nggak sih? Susah ya, susah banget. Maka terus belajar. Iya, sesekali bisa kan? Nah, pernah nggak bisa merasakan manisnya memaafkan tuh? Pernah kan? Nah, kalau udah pernah, terus tuh ditrain terus, dilatih terus, sampai akhirnya setiap kali kita memaafkan, kita ngerasain, nikmat banget loh ternyata bisa maafin orang tuh, gitu loh. Ya, ketika ibu sanggup nggak marah-marah dibalap sama orang yang naik motornya sembarangan, itu nikmat deh kalau bisa gitu. Alhamdulillah gitu, kita nggak jadi marah gitu, itu nikmat kan? Itulah manisnya iman gitu. Sudah Bu ya? Oke, selesai sudah kajian kita tentang kadar wajib takdir. Kadar wajib iman semuanya sudah selesai ya. Nah, ini ada kalimat, ada catatan tambahan Bu, ya. Catatan tambahan dari Imam Ahmad bin Abdul Halim, ucapan beliau. Imam Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Halim. Apa kata beliau? Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Ini serem deh ininya apa? Quote-nya ini serem banget. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum merasakan surga dunia, barang siapa yang belum merasakan surga dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Jadi kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, kalau di dunia ini ada surga loh, dan kalau kita belum pernah merasakan surga yang ada di dunia ini, maka kita tidak akan pernah merasakan surga yang ada di akhirat nanti. Apa tuh yang dimaksud surga dunia oleh Imam Ahmad tadi? Kan gitu pertanyaannya kan ya? Yang dimaksud surga dunia oleh Imam Ahmad tadi adalah manisnya iman. Jadi kalau kita belum pernah merasakan nikmatnya memaafkan orang, kita nggak akan merasakan surga tuh. Gitu loh. Coba deh, susah nggak sih maafin orang dari hati tuh? Susah kan? Ketika ibu bisa melakukan itu, tiket surga ibu pegang tuh, gitu loh. Kan udah ngerasain manisnya iman, manisnya memaafkan. Barang siapa yang belum pernah merasakan manisnya iman,
atau surga dunia, dia tidak akan merasakan manisnya surga di akhirat. Apa yang dimaksudnya surga dunia tadi? Manisnya iman. Kalau ibu belum pernah merasakan sholat, terus baca duduk doa di antara dua sujud sampai netes tuh air mata, surga jauh tuh, gitu kira-kira. Tapi kalau udah bisa sholat, terus baca Robbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, terus wah, langsung pada ngucur tuh. Nah, surga akhirat dekat tuh insya Allah. Gitu. Ada nggak orang yang seumur umur nggak pernah nangis sholat? Seumur umur gitu? Ada. Ada nggak orang yang seumur umur nggak pernah bisa maafin orang? Ada. Nah, orang-orang seperti itu tidak akan pernah merasakan manisnya surga akhirat, kata Imam Ahmad. Maka kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya surga di akhirat, maka rasain dulu nikmatnya surga di dunia, yaitu manisnya iman, indahnya memaafkan, indahnya menahan amarah. Oh, itu tiket surga semua. Itu yang bisa disampaikan. Cukup untuk hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Bu Yasti. Silakan Bu Yasti. Barang siapa yang mengundurkan diri dengan Al-Quran, Allah mengikuti seluruh hidup dan saya selalu berisi dan maaf. Mari kita tutup dengan segala istighfar dan doa. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan katsir. Ya, makasih Bu Dian ya. Makasih Bu Dian, makasih Bu Ratna, Bu Yuni, Bu Atik, semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Kajian kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.